Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar? Halo Peto. Loh, adik-adik, Peto kok tidak menjawab ya? Coba kita sapa sekali lagi ya. Halo Peto. Peto. Aduh Kak. Apa sih Kak, kaget? Duh, Peto ini disapa bukannya jawab, malah asik sendiri. Oh iya, aduh maaf Kak. Halo teman-teman, maaf ya. Peto lagi apa sih? Peto lagi baca ini Kak, lihat ini. Ini apa? Oh, ini kan kartu vaksin kakak, Peto. Iya Kak, kakak ini apa sih Kak? Oh, ini adalah kartu vaksinasi COVID-19, Peto. Jadi, adik-adik, Peto, kemarin kakak baru saja terima vaksin COVID-19. Oh, itu ya Kak. Kenapa harus kita divaksin Kak? Iya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mematuhi peraturan. Jadi, ini adalah salah satu peraturan dari pemerintah. Jadi, kita harus patuhi, Peto. Oh, begitu ya, Kak. Memangnya kenapa kita tidak patuhi, Kak? Loh, kita kan warga yang baik. Jadi, itu peraturan demi kesehatan kita semua agar bisa terhindar dari virus COVID. Maka kita harus patuhi, Peto. Oh gitu ya Kak. Iya, ada banyak sekali peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus mematuhinya. Begitu kalau warga negara Indonesia yang baik. Ya Peto? Oh gitu ya Kak. Iya. Adik-adik dan juga Peto, tahu tidak bahwa kita ini ada kewarganegaraan yang lain? Oh ya, apa itu Kak? Nah, sebelum kakak lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk memahami firman-Nya. Karena sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, Peto? Oke, Kak. Peto siap untuk mendengar firman Tuhan. Peto senang. Bagus. Adik-adik di rumah juga siap kan? Yuk, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami masih boleh merasakan kasih dan berkat-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, jamah hati dan pikiran kami masing-masing supaya kami boleh memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kakak akan bacakan untuk kita. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah dan juga Peto, sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan menurunkan Roh Kudus-Nya kepada orang yang percaya, sejak itu pula lah kita sudah ditetapkan sebagai warga kerajaan sorga. Kakak, kamu, orang tuamu, dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah ditetapkan menjadi warga kerajaan sorga. Yesus sudah menyediakan tempat buat kita semua di sana. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga yang baik? Yaitu melaksanakan atau mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Peraturan itu ada di dalam Alkitab. Semua firman yang ada di dalam Alkitab kita ini, dalam kitab suci kita ini, itulah peraturan atau perintah yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi Allah,
mengasihi sesama tanpa memandang bulu, saling tolong menolong, saling mengampuni, melaksanakan 10 hukum Taurat, dan kita harus berbuah Roh Kudus. Masih ingat kan buah Roh Kudus yang sudah pernah kakak beritahu kepadamu? Ya, kita harus bisa melaksanakan semuanya itu. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, maka kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Kalau kita mampu melakukan itu, orang yang melihat pun akan ikut memuji dan memuliakan nama Allah. Nah, adik-adik, seperti tadi kakak itu berusaha melaksanakan peraturan atau mematuhi peraturan pemerintah. Maka sebagai penolong kita untuk bisa melakukan perintah Allah itu, mari kita undang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Kita berdoa, kita panggil dia hadir untuk menolong kita. Kita jangan berpikir bahwa kita bisa sendiri, kita punya kekuatan atau kepintaran sendiri. Tidak, kita ini tidak ada apa-apanya adik-adik. Kita masih kecil, bahkan sangat kecil di hadapan Allah. Kita hanya bisa jika dia yang memampukan kita. Itu makanya kakak tadi mengatakan kita harus tekun berdoa. Setiap melangkah, setiap mau melakukan apapun, setiap kita keluar dari rumah, kepada siapapun kita berhadapan, kita berdoa supaya tidak melanggar jalan atau perintah Tuhan tadi. Nah, jadi adik-adik dan juga Peto, kamu mau menjadi warga kerajaan Allah? Mau lah kak, bahkan Peto pengen sekali. Kak, kalau di sana nanti siapa yang jadi presidennya atau pemimpinnya? Nah, iya adik-adik, kan namanya tadi kerajaan Allah. Maka yang menjadi pemimpinnya adalah Allah sendiri. Allah yang akan jadi raja kita di sana. Dan satu hal lagi, di sana itu penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak akan menemukan di sana ada perkelahian, pertengkaran, atau permusuhan. Tidak akan ada yang sedih-sedih di sana. Semua hidup rukun, semua penuh sukacita, semua penuh dengan damai sejahtera Allah. Kasih Allah terpancar di sana. Nah, jadi sangat menyenangkan sekali kan, Peto? Maka untuk bisa sampai di sana, itu tadi kita taati peraturan atau perintah Tuhan Allah yang sudah kita dengarkan, yang sudah kamu baca dalam firman Tuhan, atau yang sudah kamu pelajari di sekolah, bahkan yang sudah kamu dengar dari orang tua. Ya, Peto? Oke, Kak. Nah, jadi adik-adik, mari kita berusaha menjadi warga kerajaan Allah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sapaan firman-Mu di pagi ini yang sudah menguatkan kami. Kami bersukacita ya Tuhan bahwa kami sudah Engkau tetapkan menjadi warga kerajaan-Mu. Tolong dan kasihani kami Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan semua perintah atau firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami salah jalan Tuhan, tegur dan nasihati kami ya Bapa. Ampuni dosa dan kekurangan kami terlebih dahulu supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.